jelata yang terlalu lama menderita. Saya berdiri di sini, kalau ada yang membantah silakan sekarang, kalau tidak ada saya turun. Itu di forum keraton. Nekat aku, Mas. Ternyata tidak ada reaksi dan Sri Sultan juga tidak masalah karena dia tahu siapa yang bicara. Itu kira-kira yang tidak saya umumkan kepada Anda. Kalau saya umumkan nanti Anda kaget juga. Jebul yang menggere kan gitu kan. Oke. Pertanyaan saya tadi, garis keturunan Brawijaya dari Raden Patah itu tidak bisa memimpin negara karena ada semacam kutukan dari Brawijaya. Tapi garis keturunan Brawijaya dari kakek Oke, Mas, ya. Itu nanti kan itu kan ada, jadi asal usulnya PDIP, Golkar sama P3 itu kan asal usulnya dari pasca Mojopahit, Mas. Jadi Mojopahit yang ikut Demak itu namanya P3. Mojopahit yang ikut Brawijaya ke daerah Ngawi di Gunung Ceto, Gunung Lawu itu namanya Golkar. Ya masuk Islam tapi abangan. Nah yang melawan Islam itu yang daerah selatan Sabdo Palonoyo Genggong itu namanya PDIP. Tapi Allah sebenarnya kasih hidayah. Saya tiap hari ketemu sama bupati di berbagai daerah dan bupati-bupati yang paling alim, paling santri malah dari PDIP. Yang dulunya preman-preman sekarang jadi bupati malah bagus-bagus. Karena dia kecilnya nakal. Nah kalau yang P3 PKB kecilnya santri kesel dari santri begitu jadi bupati terus. Itu kira-kira rekomendasi logiknya. Jadi Mas ini sekali lagi, jadi tiga golongan ini ya. Gunung Merapi pun dulu dikhawatirkan bahwa ini akan ada balas dendam 500 tahun oleh Sabdo Palonoyo Genggong sehingga akan ada erupsi 30 km dari puncak Merapi pas ke keraton itu 30 km sehingga keraton akan hancur lebur. Itu yang menyebabkan saya juga naik ke Gunung Merapi untuk menegaskan ini bagaimana urusannya. Tapi kita hitung-hitung Mas, kalau Sabdo Palonoyo Genggong itu 500 tahun dendamnya akan terungkap, satu, itu tahunnya adalah 1978, jadi sudah kelewatan. Nomor dua, sasaran dendam Brawijaya tadi itu bukan Keraton Jogja. Karena Keraton Jogja sejak Mataram, itu sebenarnya terusnya Mojopahit. Yang sempalan adalah Demak sama Pajang. Gitu loh Mas, makanya kalau turunan Raden Patah tidak bisa menurut Anda, itu karena yang nerusin Mojopahit itu ya Ki Gede Pemanahan, Panembahan Senopati ke bawah. Sebenarnya sampai ke Pangeran Diponegoro. Artinya yang raja sekarang itu sebenarnya agak nempel dikit juga, tapi jangan bilang-bilang. Nah, itu bisa-bisa saja Mas, itu kan harapan dan tapi tolong begini, kalau kan ini merasa berhak atas tahta, maka jangan lupa anaknya Brawijaya kelima itu jumlahnya 117. Raden Patah anak ke-13. Terus semua itu bersaudara. Jadi kalau Anda orang sampai asli di mana? Blitar, Ponorogo, Kulon Progo, Kebumen, Wonosobo, Jatinom Klaten, sampai ke Kalimantan, Sumatera, semua itu adalah anak-anaknya Brawijaya yang diangkat oleh Sunan Kalijogo untuk menjadi pemimpin tanah-tanah perdikan di seluruh Nusantara. Itu yang saya sebut bukan kudeta. Karena justru yang diangkat untuk menjadi pemimpin baru adalah putra-putranya Brawijaya semuanya. Jadi bersaudara antara orang Ponorogo, orang Kebumen, orang Wonosobo, orang Magelang, itu semua Gunung Kidul termasuk Ki Ageng Mangir termasuk semua itu bersaudara. Dan apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo ini ditemani oleh Gajah Mada. Karena Gajah Mada juga menjadi seorang syekh, umurnya hampir 200 tahun. Sunan Kalijogo sendiri umurnya sangat panjang meskipun tidak sepanjang Gajah Mada. Nah, jadi saya optimis saja karena Ki Ageng Selo ini memang punya keistimewaan dan punya amanah yang memang berbeda dengan putra-putra yang lain dari Brawijaya. Jadi kalau saya setuju dan senang-senang saja. Tapi kalau ngomong kepastian kan kulillahi malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izul mulka man tasya wa tu'izul mulka mimman tasya dan seterusnya. Jadi saya senang-senang saja dan saya sendiri kemarin membawakan tembang dari Papali Ki Ageng Selo yang anak sendiri belum tentu hafal itu. Jadi saya sudah membawakan karena kemarin ada kuburan di Serbu di Jogja, yaitu kuburnya Ndoro Purbo,
diserbu, akhirnya saya belain, saya datang ke sana dengan pasukan dan saya wiritan di situ, saya baca papalinya ke Ageng Selo, karena almarhum Doro Purbo sendiri memang meminta supaya tembang yang dibawakan adalah tembangnya ke Ageng Selo. Nah, jadi kalau Anda ziarah ke kuburan, Anda harus tanya kepada yang di kuburan, dengan pengennya keluar nembang apa.